Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di kelas simulasi bisnis pertemuan keempat, lanjutan dari materi sebelumnya ya, masih satu tema, yaitu perencanaan bisnis atau business plan. Oke, ini merupakan lanjutan dari video yang ketiga. Jadi sebelum menonton video ini, diharapkan menonton video sebelumnya terlebih dahulu. Oke, kita masuk kepada yang kolom B, aspek manajemen sumber daya manusia, SDM. Jadi kalau kita bicara soal SDM, berarti kita bercerita soal pengelolaan manusia atau pengelolaan pegawai pada usaha kita. Kenapa ya ini menjadi penting ya? Karena eksekutor dari perencanaan yang sudah kita buat sebelumnya itu di sumber daya manusia. Semakin handal, semakin baik, semakin profesionalnya seorang pegawai, ya, maka akan semakin memungkinkan dia menghantarkan kita mencapai tujuan usaha. Saya ulangi sekali lagi, semakin baik, semakin handal, semakin profesional seorang pegawai, maka semakin tinggi pula peluang kita untuk mencapai tujuan kita. Maka jangan sembarang dalam mencari seorang pegawai. Dan ada yang lebih penting lagi sebenarnya, terkait dengan kredibilitas atau kejujuran. Ini menjadi penting. Ketika dia rajin, ketika dia punya kemampuan, ketika dia ahli, tapi ketika dia tidak jujur, atau ketika dia culas, maka semua akan percuma. Kemudian ketika dia ahli, tapi dia tidak rajin. Walaupun tidak ada takaran yang sempurna, tentunya, namun kan ada titik proporsionalitas. Maka tentunya dalam memilih sumber daya manusia atau dalam memilih pegawai, maka ada standar minimal yang harus kita buat. Walaupun tentunya juga yang perlu kita perhatikan adalah standar ini akan menentukan gaji ya, akan menentukan salary ya. Jadi jangan coba-coba abang dan kakak menerapkan atau membuat standar yang tinggi, tapi honornya rendah. Nggak akan nemu. Kalau nemu, yakin itu hanya sebagai batu loncatan. Kerjaan dia pada saat itu saja, ketika dia jumpa yang lebih baik, maka dia akan berpindah. Pegawai yang loyal itu penting. Bukan hanya untuk menjaga budaya organisasi, ya, atau iklim di usaha kita, tapi itu juga penting untuk memastikan kenormalan aktivitas. Ketika seorang pegawai yang sudah berpengalaman sudah pindah, kita rekrut, tapi apakah produktivitasnya akan sama seperti pegawai yang lama? Tentu kan tidak. Ada proses adaptasi. Nggak jauh deh, kita mencari pegawai aja butuh waktu. Ketika dapat pegawai, pegawai butuh proses adaptasi. Maka kan ketidaknormalan itu akan ada. Ketidaknormalan aktivitas itu. Maka retensi pegawai itu penting. Jangan sampai kita punya pegawai sebulan ganti, sebulan ganti, sebulan ganti. Itu saja. Dan jangan salah, pengalaman itu guru yang baik sebenarnya. Walaupun kalau kita cerita bagaikan koin yang dibalik, mata koin yang sama, kalau ada niat yang buruk, pengalaman memberikan peluang seorang pegawai dapat berbuat curang ataupun culas. Tapi tentunya ini tidak saya rekomendasikan bagi abang dan kakak yang sedang bekerja. Tidak saya rekomendasikan. Bekerja secara baik, jujur, gunakan kemampuan kita yang sebaik mungkin.
Yakin walaupun balasannya tidak kita terima sekarang, tapi akan kita terima nanti. Karena Allah akan menempatkan kita pada kualitas kita, gitu ya. Nah, maka hal-hal yang perlu diperhatikan ya dalam merekrut pegawai. Kalau kita bicaranya dari perspektif sumber daya manusia ya, MSDM atau kuliah MSDM, ada yang namanya analisis jabatan. Nah ini Nadine. Pertama kita desain pekerjaan itu. Maksudnya apa mendesain pekerjaan? Menentukan kerjaan-kerjaan apa saja yang diperlukan dalam melakukan produksi. Contoh, kita bercerita soal es batu aja ya, yang simpel aja. Memasukkan air ke plastik, mengikat plastik, kemudian memasukkan air yang sudah dibungkus itu ke dalam freezer. Ada 3 aktivitas ya, memasukkan air ke plastik, kemudian mengikat plastiknya. Yang ketiga adalah memasukkan air yang sudah dibungkus tadi ke dalam freezer. Kan itu nih. Oh, 4, sorry. Mengambil dari freezer, mengambil air yang sudah beku tadi dari freezer. Kan 4 aktivitas. Kalau di kelontong, 4-4 ini bisa dilakukan sendiri. Karena kuantitasnya sedikit. 10 udah paling banyak kulkasnya, itu nggak nyampe mungkin. Bisa dikerjakan sendiri. Tapi kalau jumlahnya ratusan, mungkin dilakukan sendiri? Tidak. Maka ada aktivitas tambahan, distribusi. Ya kan? Tapi apakah kemudian 5 ini berlaku dalam usaha yang besar, skala besar? Jawaban saya mungkin juga tidak. Bisa saja air itu dialirkan ke mesin langsung melalui selang. Jadi mesin hanya tinggal proses produksi dingin, langsung dikeluarkan. Jadi cukup 1 orang saja yang cukup menggunakan alat mesin, masuklah dia, air tadi ke pendingin, sudah jadi, keluar esnya, situlah ditugaskan beberapa orang, tergantung dari jumlah produksinya. Inilah maksud dari mendesain pekerjaan. Hal-hal atau aktivitas apa saja yang perlu dilakukan. Turunannya deskripsi pekerjaan itu tadi adalah menjelaskan secara detail dan rinci. Contoh, kan memasukkan air tuh, pencet tombol. Berapa kadar airnya? Bagaimana proses penombolan berapa menit? Nanti di dalam mesin dia berapa menit bekunya sampai nanti dikeluarkan, tekan motornya lagi. Kan detailin tuh. Kemudian ketika memilah itu, bagaimana dimilahnya, ditaruh di mana dan apa segala macam. Lebih dijabarkan, lebih ada penjabaran dia. Kemudian ada yang namanya job value. Ini terkait dengan hierarki ya, struktur. Jadi di sini adalah proses penghargaan di mana seseorang yang memiliki jabatan akan memperoleh penghasilan yang lebih tinggi dari orang yang tidak memiliki jabatan, atau orang yang memiliki jabatan lebih tinggi akan memperoleh gaji yang lebih tinggi pula dibandingkan dengan orang yang memiliki jabatan lebih rendah. Itu yang disebut sebagai job value. Kemudian ada kapasitas SDM. Ini sama ya, saling berkaitan dengan kuantitas produksi. Kenapa di sini kita pakai kata produktivitas? Ya. Karena dia tidak ada angka pasti. Setiap usaha maka akan menghasilkan deskripsi pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, tentunya juga akan menghasilkan tenaga pekerja, tentunya juga akan membutuhkan tenaga kerja yang berbeda pula. Maka dipakai kata produktivitas.
Tapi fungsinya maksudnya adalah kapasitas SDM atau jumlah SDM akan berbanding lurus dengan jumlah produksi. Kecuali ketika manusia ini sudah bisa digantikan dengan mesin. Kemudian ada yang disebut sebagai rekrutmen. Dan jangan salah ya, rekrutmen ini kan proses mencari pekerja. Dan jangan salah, rekrutmen ini merupakan pekerjaan yang kompleks dan sangat penting bagi suatu usaha. Karena ketika ya suatu usaha salah merekrut orang, maka dia akan menjadi virus. Dia akan membuat atau menjadi biang dari ketidaknormalan aktivitas yang diinginkan. Maka jangan sampai sebuah perusahaan itu salah. Biasanya ya, maka biasanya perusahaan-perusahaan yang bonafit itu penyaringannya sangat luar biasa. Banyak step-stepnya. Enggak 1-2 step aja. Banyak. Sampai capek ngikutinnya. Dan tentunya juga perusahaan-perusahaan bonafit itu menjanjikan gaji yang lebih besar. Sehingga walaupun sulit masuknya, orang masih berkeinginan. Kemudian ada yang disebutkan dengan produktivitas. Ini produktivitas ini adalah istilah dari kinerja ya. Jadi maksudnya begini, semakin baik produktivitas pegawai, ya, maka semakin baik juga lah berjalannya usaha kita. Dan akan berlaku sebaliknya juga. Buruknya produktivitas seorang pegawai, maka akan berbanding lurus dengan keburukan atau merosotnya usaha kita. Kemudian ada training and development. Saya agak cepat ya, karena materi kita juga cukup banyak. Nanti jadi kalau teman-teman, abang dan kakak punya pertanyaan, silahkan aja di WA di grup. Jadi satu pertanyaan bisa menjawab banyak orang. Training and development terkait dengan pelatihan dan pengembangan kemampuan hard skill maupun soft skill ini penting karena tingginya kompetisi. Ya. Tingginya kompetisi itu membuat kita atau usaha mengharuskan untuk meningkatkan pula kemampuan pegawai-pegawainya. Kenapa? Karena saya bilang tadi, semakin tinggi produktivitasnya, semakin baik usahanya. Jadi untuk menekan persaingan, maka kualitas SDM juga harus semakin baik. Nah, maka perlu yang namanya training and development. Kemudian untuk kompensasi dan benefit, ini sudah saya jelaskan. Career planning ini terkait dengan ini ya, jenjang jabatannya. Jadi tinggal itu aja. Ini pentingnya mengadakan motivasi sudah saya jelaskan ya pada materi yang ketiga. Ini hanya teori penjabarannya. Jadi abang dan kakak kalau kurang jelasnya di sini bisa lihat di video yang ketiga. Kalau kurang jelas juga bisa tanya ke saya. Oke, kita masuk yang ketiga, aspek manajemen keuangan. Cash flow. Berarti kita bercerita soal uang masuk dan uang keluar ya. Saya ini agak cepat di video yang kali ini, supaya jangan terlalu lama juga durasi videonya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan dari WA. Cash flow berarti ini terkait dengan arus uang masuk dan arus uang keluar. Nah, maka kita harus pahami dulu sumber dana. Ada modal sendiri, ada pinjaman. Nah, modal pinjaman ini menghasilkan beban ya. Apa itu bunga? Di sini. Modal sendiri berarti yang dari pemilik. Modal yang dikeluarkan oleh para pemilik. Atau investor. Kalaupun menghasilkan beban, dia sifatnya itu dividen. Kalau bunga kan wajib ya. Sekian ada angkanya. Ini dividen, dia masih bisa cincang-cincang, masih bisa nego-nego, tergantung dari keuntungan usaha. Atau kepentingan daripada investor.
Kebutuhannya apa? Sebenarnya banyak ya. Ada tanah, bangunan, peralatan, biaya operasional, biaya lain-lain. Nah, biaya lain itu banyak ya. Biaya, kalau contohnya aja deh, biaya produksi ada biaya bahan baku. Contoh, kalau misalnya dia nih airnya air suling, berarti kan dia butuh listrik untuk menghidupkan mesinnya, beli airnya yang dari gunung atau dari mana. Kalau dia dari airan pam, maka dia harus bayar pam. Kalau dia dari sumur bor, rasanya agak nggak mungkin. Di kota Medan ini sumur bor nggak ada yang bagus ya. Oh nggak mungkin lah kalau di daerah mana. Jadi gitu-gitu tuh. Itu dari segi produksi aja. Dari pemasaran beda lagi. Gaji karyawan beda lagi. Kan beda lagi. Maka di sini bisa digeneralisasi dengan biaya-biaya lain-lain dan biaya operasional. Oke, ini ada kebutuhan pembiayaan bahan baku, pembiayaan modal kerja. Sorry, nanti lanjutannya bahan baku perlengkapan. Nah, saya jelaskan tadi gaji udah saya jelaskan, menyusulkan bunga pinjaman udah saya jelaskan, biaya iklan juga sudah, biaya lain juga sudah. Ada yang terlalu urgent kita bahas. Ini biaya produksi, upah, biaya bahan, biaya kemasan. Oke, sudah saya jelaskan tadi ya. Ini dia proyeksi aliran kas. Ini yang perlu kita perhatikan dulu ya. Sumber dana inflow, penggunaan dana outflow, arus kas bersih, A dikurang B, A dikurang B, D keadaan kas awal, E keadaan kas akhir, C ditambahkan dengan D. Oke, kita hitung. Oh, sebentar. Laptop saya mau mati, saya pause dulu. Oke, kita mulai ulang lagi ya. Penentuan harga pokok produksi, perhitungan harga pokok penjualan harus dibuat agar dapat diketahui berapa besar biaya pokok yang dikeluarkan untuk membuat sebuah barang bla 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 bla-nya. Ini contoh 5 liter susu. Ini membuat permen susu ya. Dalam sekali produksi. Jadi dalam satu kali produksi itu dia butuh bahan bakunya 5 liter susu, 5 kilogram gula pasir, kemudian bahan bakar. 5 liter susu itu per liternya 1.200. Dikalikan 5, maka angkanya ada 6.000. 5 kilogram pasir, 1 kilogramnya itu 5.000. 5 kali 5, 25.000. Bahan bakarnya untuk sekali produksi ini diperlukan 20.750. Oke, jadi kalau kita total semuanya ada 33.750 gitu ya. Nah, kemudian dari bahan-bahan tersebut dapat dihasilkan permen susu sebesar 7,5 kilo. Maka untuk setiap kilonya ya dapat kita hitung begini. 33.750 kita bagi 7,5. Jadi sebenarnya ini adalah biaya total dibagi dengan jumlah produksi. Intinya nih. Jadi apapun kasusnya biaya total dibagi jumlah produksi. Karena ini jumlahnya susu, inilah dia. 33.750 biaya total dibagi 7,5 total produksi. Sama dengan 4.500 per kilonya. Apabila perusahaan ingin mendapatkan keuntungan kotor sebesar 25%, biasanya gitu ya, kalau jualannya makanan tuh rate untungnya 25% ke 50%. Maka besarnya harga jual permen per kilo dikali aja tinggal. Dapatnya 5.625. Ya. Ini apa kecil banget. Udah. Kemudian ada aspek pemasaran.
Oh, panjang ternyata ya. Sebentar, saya bongkar-bongkar dulu. Oke. Ini materi terakhir pada video ini, aspek pemasaran. Hal yang perlu diperhatikan adalah mengidentifikasi konsumen, sudah saya jelaskan, beda konsumennya, beda pola pemasarannya. Pada video pertemuan ketiga kalau nggak salah saya jelaskan itu, silakan dilihat. Ini juga sudah menggunakan 7.0 pertanyaan kunci, yaitu siapa yang ada di pasar, siapa yang dibeli oleh pasar, mengapa pasar itu membeli, siapa yang berperan serta dalam pembelian, bagaimana pasar melakukan pembelian, kapan pasar membeli, di mana pasar membeli, ini tempat, ini kapan, gitu kan. Ini bagaimana caranya, distribusinya, dan segala macam. Ini sudah kita bahas di pertemuan ketiga sebenarnya. Ya, silakan dilihat lagi. Yang ketiga, menganalisis pesaing. Nah, contoh gini deh. Ketika kita sama-sama jual es batu, tetangga kita jualnya 1.000, kita jual 1.500. Tanpa kita menjelaskan keunggulan dan spesifikasi kita. Kita hanya menjualkan es batu kosong gitu aja. Dia juga menjualkan es batu kosong gitu aja. Secara tampilan luar kan sama tuh ya, terbayang ya kalau kita beli es batu terbayang. Dia 1.000, kita 1.500. Kira-kira orang akan beli kemana? Ke tetangga kita kan. Kenapa? Karena nggak dikemas dalam bentuk promosi. Sama-sama. Harga bermain. Jadi penentuannya adalah harga. Nah, itulah mengapa kita perlu melihat pesaing. Salah satu yang paling mudah adalah mengidentifikasi harga. Jadi jangan sampai kita mematok harga yang lebih tinggi pula, tanpa membungkus itu dengan branding atau pemasaran. Kemudian kita juga bisa melihat pesaing kita dan belajar dari dia bagaimana dia cara melakukan promosi. Dan lihat respon pasar atas promosi itu. Jadi kita akan menemukan celah mungkin atau ruang-ruang yang belum diisi oleh kompetitor kita, sehingga kita bisa mengisi ruang-ruang itu. Alhasil kita mendapatkan respon yang lebih baik. Itu maksudnya. Kemudian yang keempat, menentukan target marketing. Udah capek berulang-ulang saya jelaskan. Ini yang penting, menetapkan marketing budget. Jadi seberapa wah pun, seberapa bagus pun konsep pemasaran kita, budgeting jadi penting. Kenapa? Karena kekuatan perusahaan kan di keuangan. Jadi, begini, segala aktivitas usaha itu, segala aktivitas perusahaan itu, yang menggerakkannya uang. Jadi bagus pun planning pemasaran kita, dia tidak akan pernah bergerak kalau uangnya tidak ada. Maka pemasaran harus dikonsep sedemikian rupa dan disesuaikan dengan anggaran kita. Gitu ya. Yang keenam, menentukan timing, momentum, udah saya jelaskan, ada yang bisa dimanfaatkan dan juga malah ada yang malah menghambat. Menentukan marketing mix, ya pola-pola yang harus kita lakukan dalam melakukan pemasaran. Tidak cukup hanya satu sebenarnya. Supaya muncul dogma, supaya muncul stigma, itu nggak cukup hanya menggunakan satu model pemasaran. Oke, jadi gitu ya. Inilah akhir dari materi kita di pertemuan keempat ini. Terima kasih atas
perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, kemudian komen untuk kehadiran, dan saya harap teman-teman bersedia untuk subscribe. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.